المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak, ibu-ibu, segenap jamaah Masjid Nurul Yasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Taala serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita semua pengikutnya yang insyaallah selalu berusaha untuk istiqamah di atas tuntunan sunnah beliau hingga akhir masa. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala, atau bisa juga kita istilahkan syarah kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram adalah karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ini jamaah sekalian, bahasan kita masih ada babul miyah, bab tentang air. Terakhir kita membahas hadis yang ke-8, hadis nomor 8 di dalam kitab ini, yaitu hadis tentang cara membersihkan bejana atau wadah yang dijilat anjing. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Ini pertemuan kita yang terakhir pada bulan yang lalu. Nah, kini kita lanjutkan hadis nomor 9. Nah, ini kaitannya, kalau yang lalu berkaitan dengan hewan anjing, nah kali ini berkaitan dengan kucing. Ya, ada kaitannya dengan kucing. Hadis nomor 9. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda atau pernah bersabda, qala fil hirrah, beliau bersabda perihal hirrah. Ya, hirrah itu jamasan adalah kucing. Hirrun. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, biasanya kosakata pada jilid 1 qittun. Ada qittun. Ini kucing. Nah, selain qittun, bahasa Arabnya kucing, hirrun. Hirrun. Nah, tapi di sini menggunakan ta marbuthah. Hirratun. Hirratun. Sehingga artinya adalah kucing betina. Kucing betina. Tapi tentu saja meski demikian kucing jantan juga termasuk dalam pembahasan ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda perihal kucing, innaha laysat binajas, sesungguhnya kucing itu tidak najis, bukan najis, bukan hewan yang najis. Inilah intinya hadis ini.
innaha laisat binajas. Sesungguhnya kucing itu bukanlah hewan najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kata Rasulullah, kucing itu hanyalah termasuk hewan-hewan yang sering mengitari kalian. Ya, hewan-hewan yang berada di sekeliling kita. Artinya dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia, berinteraksi dengan kita. Nah, ini maksudnya. Innama hiya minat tawafin. Rasulullah menggunakan kata at-tawafin dari kata tawaf. Bagaimana kalau kita tawaf di Ka'bah? Ya kita berkeliling, kan? Yang masalahnya mengelilingi, mengitari Ka'bah sebanyak 7 putaran. Maka kucing ini dinarasikan oleh Rasulullah seperti itu. Innama hiya minat tawafina alaikum. Hewan yang keliling-keliling mengitari di sekitar kita. Ya. Inilah hadisnya, dan derajat hadis ini akhrajul arba, diriwayatkan oleh 4 imam. 4 imam di sini bukan imam mazhab, ya bukan Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, bukan. Istilah 4 imam dalam ilmu hadis adalah Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Jadi 4 imam ini meriwayatkan hadis ini. Wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah, dan telah disahihkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Jadi hadis ini jamaah sekalian sahih. Akan tetapi selain 2 imam tadi, At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, banyak ulama yang mensahihkan hadis ini, diantaranya Imam Al-Bukhari, Al-Uqayli, Ad-Darqutni, An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Bahkan beliau menukil juga dari Imam Al-Baihaqi yang mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Hanya saya jamaah sekalian, ada seorang alim ulama bernama Imam Ibnu Mandah. Imam Ibnu Mandah, beliau menilai hadis ini ada illatnya, ada cacatnya. Alasannya ada perawi di sanad hadis ini, ada 2 orang. Ada 2 orang dan dua-duanya perempuan. Pertama bernama Hamidah bintu Ubaid, dan yang kedua bernama Kabsyah bintu Ka'ab bin Malik. Menurut Imam Ibnu Mandah, kedua perawi ini majhulatan, artinya tidak dikenali identitas dirinya. Nah, dengan demikian, kalau ada perawi seperti ini statusnya, berarti hadisnya dhaif. Akan tetapi para ulama yang mensahihkan hadis ini, seperti tadi yang kita sebutkan nama-nama mereka, membantah, menyanggah apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Mandah ini. Ya. Contohnya ia mengatakan Hamidah binti Ubaid, ini salah seorang perawinya, majhulah, tidak dikenal identitasnya. Nah, padahal jamaah sekalian, Hamidah ini telah meriwayatkan darinya anaknya sendiri, putranya yang bernama Yahya. Dan Yahya ini thiqah, perawi yang kredibel, terpercaya. Nah, sehingga ini apa yang dikemukakan tadi tertolak. Adapun perawi satunya lagi, kan ada 2 tadi, Kabsyah bintu Ka'ab bin Malik,
Ia juga mengatakan majhulah, seorang perawi yang tidak dikenali identitas dirinya, ini juga tertolak karena beberapa ulama diantaranya Imam Ibnu Hibban mengatakan laha suhbah, bahwa perawi ini ada kemungkinan besar beliau seorang sahabat Rasulullah, sahabat wanita. Ya, sehingga yang benar di sini adalah pendapat ulama yang mensahihkan hadis ini. Jadi tidak ada masalah yang masalah hadis ini derajatnya sahih. Ya, sekarang kita beralih ke kandungan fikih dari hadis ini. Sebelumnya, hadis ini jamaah sekalian ada sabab wurud atau kronologi. Kenapa sampai Nabi bersabda seperti ini? Itu karena sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau punya wadah kecil, ya, diisi sedikit air yang beliau gunakan untuk berwudu. Biasa beliau gunakan untuk berwudu wadah itu. Diisi hanya sedikit air. Tiba-tiba datang seekor kucing minum air di wadah tersebut. Ya, datang seekor kucing dan minum air di wadah tersebut. Sesudahnya Abu Qatadah akan seperti kebiasaan beliau akan berwudu di wadah tersebut dengan air yang sisanya sebagian tadi sudah dijilat, diminum kucing. Ya, kita tahu lah bagaimana kalau kucing minum, ya, julur-julurkan lidahnya, ya, juga seperti anjing pada pembahasan hadis yang lalu. Inilah yang menyebabkan sahabat Abu Qatadah, ya, bertanya-tanya bagaimana ya ini sudah dijilat kucing dan airnya sebagian sudah diminum. Makanya ia mempertanyakan hal ini kepada Nabi SAW. Mungkin ini tidak boleh. Ya, mungkin pikirannya ya sama dengan kasus anjing pada pembahasan yang lalu, harus ditumpahkan, harus dibuang, tidak bisa dipakai lagi. Tapi Nabi SAW menjelaskan, innaha laysat binajas. Kucing itu bukan hewan yang najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing itu hanyalah masuk kategori hewan yang selalu mengitari kalian. Ya, itu kronologinya ya masalahnya. Nah, kandungan fikih yang diambil dari hadis ini pertama, kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, sesungguhnya kucing itu tidak najis, bukan hewan najis, maka tidak akan menajiskan apa yang disentuhnya atau sisa makan atau minuman dari kucing itu di dalam suatu wadah. Itu tidak mengapa kita gunakan. Seperti tadi kasusnya sahabat Abu Qatadah yang akan berwudu dengan air yang ada di wadah kecil yang sudah diminum atau dijilat oleh kucing. Tidak seperti pada kasus anjing yang sebelumnya. Bahkan wanifidin, para jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk juga, kalau tadi kan kronologinya Abu Qatadah berwudu menggunakan air yang sudah diminum oleh kucing. Nah, bagaimana kalau misalnya air itu adalah air minum, kita akan pakai untuk minum lagi, atau mungkin makanan. Ada makanan kita kan, kucing salah satunya biasanya ya langsung masuk ke rumah, naik ke meja makan. Ya, kita ibu-ibu baru habis goreng ikan, ya, dicaplok, dicuil sedikit saja oleh kucing. Apalagi kita habis buang semuanya, tidak bisa kita makan lagi. Nah, itu boleh jamaah sekalian. Nah, ini ada kisahnya yang lebih
spesifik ya untuk masalah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sahih Sunan Abi Dawud ya oleh Syekh Al-Albani, hadisnya sahih dari Saleh bin At-Tammar ya, bin Dinar At-Tammar ya, Saleh bin Dinar At-Tammar radhiyallahu anhu, bahwa majikannya dari ibunya yang meriwayatkan hadis dari ibunya, bahwa majikan si ibu ini ya, yang juga seorang perempuan, pernah mengantarkan makanan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah, mengantarkan makanan. Nama makanan itu harisa. Makanan itu namanya harisa, yaitu sejenis adonan tepung ya, sejenis adonan tepung, mungkin semacam sejenis roti-rotian atau kayak kita bikin donat misalnya di zaman sekarang. Hadiah diantarkan kepada Aisyah, tapi pas sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha sedang sholat. Aisyah sedang sholat. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha sambil sholat memberikan isyarat agar si ibu ini yang mengantarkan makanan meletakkan makanan itu. Ya, ini menandakan bahwasanya boleh seorang yang sholat itu bergerak dalam sholatnya ketika ada hajat, keperluan. Karena tidak mungkin Aisyah berbicara, letakkan di situ, simpan saja di situ, itu membatalkan sholat. Tapi Aisyah cukup berisyarat, memberikan kode, tanda agar si ibu ini meletakkan makanan yang dibawanya. Singkat cerita, makanan yang berupa adonan tadi, roti semacam donat lah mungkin kalau di zaman kita, diletakkan di situ. Aisyah sedang sholat, datang kucing memakan ya sebagian adonan itu. Kucing memakan sebagian adonan itu. Nah, kemudian Aisyah setelah sholat, beliau memakan lagi, memakan makanan yang tadi sempat dimakan sebagian oleh kucing. Nah, ini hadisnya, dan ini sahih riwayatnya. Nah, ini menandakan jamaah sekalian boleh saja makan atau minum makanan atau minuman yang sudah dimakan kucing, atau sisa makanan atau minuman kucing, karena asalnya ini hewan, kata Rasulullah, innaha laisat binajas, bukan termasuk hewan najis ya. Jadi jangan masalahnya kita menyentuh kucing, walaupun ya kadang kita sebagian kucingnya bulu-bulunya gampang rontok sehingga melengket di jubah kita, di sarung, di celana. Dan kita tahu kucing ini kan hewan, termasuk hewan yang jinak ya, sering istilahnya melendot ya, ngelendotin kita. Kadang kita lagi duduk zikir, naik di pangkuan kita. Ini jenis hewan yang jinak. Nah, ini hukumnya apa? Kadang bulu-bulunya nempel di pakaian kita, itu bersih, itu tidak najis ya. Ini adalah hewan tidak najis, bersih, baik itu bulunya kering ataupun basah, itu tidaklah najis. Kecuali ya yang najis bukan berarti semua bagian dari kucing itu bersih, tidak. Kotorannya ya, kencingnya, tainya, nah ini jelas najis ya. Kalau ini ya, demikian juga muntahnya, nah ini najis. Yang dibahas ini adalah badannya ya, bulu-bulunya. Demikian juga tadi jilatannya, sisa makanan dan minuman yang dimakannya atau diminumnya, ini tidak najis ya. Adapun kotorannya tetap najis. Semua hewan yang semasa hidupnya kita diharamkan memakan dagingnya, ya, kucing jelas diharamkan karena masuk kategori binatang buas, as-sibah. Ada taringnya, walaupun taringnya tidak
setajam taring harimau, bukan digunakan untuk mematikan mangsanya, tapi ia masuk kategori as-siba, sehingga diharamkan memakan dagingnya. Semua hewan yang semasa hidupnya diharamkan kita memakan dagingnya, maka kotorannya adalah najis, baik kencingnya maupun ya tainya, demikian juga muntahnya. Maka jamaah sekalian, mungkin di antara jamaah pernah menonton atau mendengarkan ada salah seorang ustadz kita, ustadz sunnah, yang berfatwa mengatakan bahwa tai kucing itu tidak najis. Nah, itu salah. Ya, itu termasuk ketergelinciran seorang ustadz. Karena bagaimanapun kita ini, walaupun orang memandang kita ustadz, kita ini hanyalah penuntut ilmu biasa. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah saja mengatakan, innama ana tuwailibul ilmi, saya ini hanya seorang penuntut ilmu kecil. Sekelas beliau begitu rendah hatinya menyatakan dirinya hanyalah seorang penuntut ilmu biasa, apatah lagi kita ini. Ya, jadi walaupun di kalangan ikhwan kadang ini ustaz kibar, senior dan sebagainya, itu hanyalah untuk membedakan, wah ini ustaz duluan dalam merintis dakwah. Ya, sejak tahun 90-an sudah mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Tapi dalam hal kapasitas ilmu, kita ini hanyalah penuntut ilmu yang bisa tergelincir. Ya, jadi kan ini dijadikan kan salah satu bahan untuk menghantam kita oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwah kita. Oh, itu ustadznya mengatakan tai kucing tidak najis. Kita katakan itu salah, itu fatwa yang salah. Ya, kalau itu memang pernah ia fatwakan, maka itu termasuk zallatul alim, atau ketergelinciran seorang ulama, seorang ahli ilmu. Karena ustaz juga manusia biasa. Ya, makanya kita sangat berhati-hati kalau ada rekaman-rekaman seperti ini. Ya, kita tergelincir kemudian menyebar, apalagi akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah kita. Ya, jadi yang benar, yang paling sekali lagi, catat baik-baik, pahami baik-baik bahwasanya kucing tidak najis itu badannya, bulu-bulunya kalau kita sentuh atau menyentuh kita. Demikian juga sisa makanan dan minuman yang dijilatnya. Seperti tadi kisah Aisyah radhiyallahu anha yang memakan adonan tepung yang sudah dimakan oleh kucing. Adapun kotorannya, kencingnya, tainya, muntahnya juga termasuk ini najis. Karena kucing sekali lagi termasuk hewan yang diharamkan kita memakan dagingnya. Maka semua hewan yang diharamkan kita memakan dagingnya semasa hidupnya, kotorannya adalah najis. Ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Yang kedua, alasan kucing ini tidak najis sudah dijelaskan oleh Rasulullah, bahwasanya kucing ini termasuk hewan-hewan yang mengitari di sekitar kita, mengelilingi kita, masuk keluar rumah. Bahkan kan ada, mungkin ada di antara jamaah yang ya cat lover, ya pencinta kucing, ya memelihara kucing, kemudian tidur kadang bareng dengan kucingnya, luar biasa. Ini kucing memang hewan yang tadi minat tawafina alaikum, sulit untuk kita hindari dan menjaga diri darinya, karena tadi sifatnya yang jinak, ya sering ngelendot, sering bermanja-manja kepada kita, sehingga susah untuk kita hindari berinteraksi dengannya dan tersentuh. Kadang jubah kita baru kita ganti, sarung kita baru kita pakai, naik di pangkuan kita, kadang nempel bulu-bulunya juga. Nah, itu semua jamaah sekalian hukumnya adalah bersih. Ya, hukumnya adalah bersih. Ini alasannya kenapa kucing tidak najis, susah untuk dihindari, susah untuk kita menjaga diri darinya. Kandungan fikih yang ketiga,
hadis ini dan yang semisalnya menjadi dalil perumusan kaidah, ya, menjadi dalil perumusan satu kaidah, termasuk kaidah besar dalam ilmu fikih, yaitu kaidah yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kondisi yang sulit dan susah mengakibatkan atau mendatangkan kemudahan, mengharuskan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kondisi yang sulit dan menyusahkan itu mengharuskan datangnya kemudahan. Nah, artinya apa? Maksudnya kalau kita terapkan dalam masalah kasus kucing ini, karena sulitnya kita menghindari diri dari berinteraksi dengan kucing. Itu tadi, langsung masuk ke rumah kita, akrab dengan kita, bermanja-manja dengan kita, sulit kita hindari, maka datanglah syariat memberikan kemudahan, sehingga kucing ini tidak dijadikan sebagai hewan yang najis. Ya, bahkan di sini Syekh mengatakan semua yang disentuh oleh kucing itu bersih, wa in kana rabba, meskipun kucing ini bulunya misalnya dalam keadaan basah. Ya, ini kucingnya habis mandi, ya habis dimandikan ya, misalnya pemiliknya, atau kena hujan misalnya, ya, terus ya ngelendot, bermanja-manja dengan kita, terkenalah badan kita atau sarung kita, pakaian kita, itu semuanya adalah bersih. Ini yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat, saya mengatakan dikiaskanlah terhadap kucing ini semua jenis hewan yang punya kemiripan dengan kucing. Ya, jadi ini kan pembahasan hadisnya kucing, tapi ada beberapa jenis hewan lainnya punya sifat-sifat, punya karakteristik dan keadaan seperti kucing. Seperti bagel dan himar. Di sini beliau contohkan. Bagel, hasil perkawinan silang antara kuda dan keledai. Ya. Hasil perkawinan silang antara kuda dan himar, keledai. Namanya bagel. Ini hewan, hukum dagingnya, memakan dagingnya selama semasa hidupnya haram. Kalau kuda halal. Ya, tapi ini bagel, hasil perkawinan silang antara kuda dan himar. Ini hukum mengkonsumsi dagingnya semasa hidupnya adalah haram. Sama dengan kucing, punya sifat yang sama semasa hidupnya haram. Tapi dia termasuk hewan yang dibutuhkan oleh manusia, dekat dengan kehidupan manusia. Termasuk hewan yang dijadikan sebagai hewan tunggangan, alat transportasi. Kalau bagelnya agak besar-besar sedikit, kuat, kadang anak-anak, bahkan mungkin orang dewasa bisa naik di atasnya. Ya, karena mirip kuda, hasil perkawinan silang antara kuda dan himar. Dia dekat, jinak, dipelihara orang, jinak. Nah, termasuk juga al-himar, keledai jinak, atau biasa juga disebut keledai kota. Ini hukum mengonsumsi dagingnya juga haram. Ya, masih banyak sampai saat sekarang ini, walaupun di era modern ini masih, saya pernah melihat ada orang di kota Mekah naik himar di tengah kota, bukan kuda, himar. Nah, ini hukum memakan dagingnya jamaah sekalian, ya, semasa hidupnya adalah haram. Ya. Inilah kuda zebra, himar kota ini, himar jinak ini adalah zebra, kuda zebra. Ya, yang warnanya hitam putih, garis-garis hitam putih itu haram
dagingnya. Ya. Ada jenis yang lain himar, keledai, namanya keledai liar. Ya, keledai liar. Wah, liar dia di hutan-hutan, di padang Sahara. Ya, ini hukum dagingnya halal. Yang liar itu halal. Ya, ini yang dicari kadang oleh pemburu juga, untuk memudahkan pemburu yang kehabisan bekal makanan, makanya dihalalkan. Tapi kalau yang dipelihara, yang jinak, yang dijadikan alat transportasi tadi, mengangkut orang, mengangkut barang, ini hukum dagingnya adalah haram. Nah, ini dikiaskan dengan kucing, kata beliau di sini. Artinya apa? Semua hewan ini tidak najis. Ya, jadi orang boleh nyentuh-nyentuh bagal atau himar, keledainya, ya kan? Iya, jinak, dinaikin, ditunggangi, ya, bersentuh badan kita, pakaian kita, kulit kita. Kalau najis ini menyusahkan. Tadi kaidahnya kan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Karena ini adalah dibutuhkan manusia. Saya bilang tadi, saya melihat sendiri. Di zaman ini masih ada orang yang naik himar. Berarti yang masa lihat, ya, jenis hewan ini dikiaskan dengan kucing. Itu walaupun haram dagingnya, tapi badannya tidak najis. Ya. Demikian juga kata beliau di sini. Beliau contohkan lagi hewan yang juga seperti kucing, tidak mungkin kita melindungi diri darinya. Ya, tidak mungkin kita melindungi diri darinya. Kal-fa'an, seperti tikus. Ya, al-fa'an, fa'arah, bahasa Arabnya tikus. Ya, di rumah kita di mana-mana tikus. Ya kan? Susah untuk ini. Walaupun kita pakai jebakan tikus, kita kasih gula-gula, racunin dan sebagainya, masih nanti lama-kelamaan datang lagi. Ya, ini susah manusia untuk menghindarinya. Maka dia jelas dagingnya haram, ya. Ini sama dengan kucing, sama dengan keledai jinak tadi, haram. Tapi kita misalnya di dalam rumah kan, atau sedang sholat, bahkan mungkin tiba-tiba jalan atau lari tikus, nyenggol badan kita, kaki kita, biasa seperti itu. Apa hukumnya? Bersih, tidak najis. Ya, tidak najis. Dia dikiaskan dengan kucing. Alasannya sama, ilatnya sama. Karena termasuk hewan yang, ya, mengitari di sekitar kita, susah untuk kita terhindar darinya. Ya, ya, jangan dicampur jamasannya. Persoalan memakan dagingnya haram, jelas. Kotorannya juga haram. Kotoran tikus jangan dihilangkan semuanya, bersih, tidak. Sama seperti pembahasan kita tentang kucing tadi. Ditainya, kencingnya, itu semua jelas haram. Ya, yang kita bahas ini adalah badannya, mungkin tersentuh kaki kita. Ya, biasa kan seperti tikus tiba-tiba lari saja nyenggol kaki kita. Nah, itu hukumnya bersih, tidak najis. Ya, mudah-mudahan dipahami. Ini dan kias itu kan salah satu metode hukum dalam Islam. Selain Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Jadi ada kesamaan sifat, kesamaan karakter, illat, itu dikiaskan. Ya, maka walaupun pembahasannya kucing, tapi hewan-hewan tadi, himar, bagal, tikus, itu masuk dalam pembahasan ini. Itulah indahnya Islam. Itulah luasnya fikih. Ya. Nah, lanjut jamaah sekalian rahimahumullah. Faedah yang kelima di sini, beliau mengatakan para ahli fikih mazhab Hambali, para ahli fikih mazhab Hambali, mereka menjadikan semua hewan yang ukurannya seperti kucing atau lebih kecil dari kucing, dari hewan-hewan yang diharamkan dagingnya,
atau juga dari jenis unggas, burung-burungan yang diharamkan juga dagingnya, hukumnya sama dengan kucing, yaitu badannya adalah bersih. Ya, ini ada pembahasan dari mazhab fikih, mazhab Hambali. Para ahli fikih mazhab Hambali saat mempelajari, menganalisa hadis ini, mereka kemudian berpendapat semua hewan yang bentuk penciptaannya, ukurannya itu mirip-mirip dengan kucing besarnya atau bahkan lebih kecil, dan ia adalah hewan yang diharamkan dagingnya untuk memakannya, itu juga bersih. Demikian juga dari jenis unggas atau burung. Boleh menyentuhnya, jawazul mulamasa wal mubasyarah, boleh menyentuhnya, memegangnya. Seperti misalnya jamaah sekalian hamster, ya, karena itu kan mirip-mirip tikus ya, ada kemiripan dengan tikus. Ya jelas haram dagingnya, tapi hukum menyentuhnya jadi peliharaan juga oleh sebagian orang, karena lucunya ya banyak dijual di pasar dan sebagainya, ya dibuatkan kayak ada mainannya, kincir-kincirnya. Ya, dia lari-lari di situ. Anak-anak suka. Ya, lucu. Jadi peliharaan, hewan peliharaan juga. Nah itu jamaah sekalian, dari sisi dagingnya haram, jelas. Ya mungkin sejenis tikus ya, mirip-mirip dengan tikus. Tapi dalam hal tadi pasti anak-anak menyentuhnya, kita juga menyentuhnya, bulu-bulunya dan sebagainya, itu boleh dan bersih. Ya, inilah pendapat mazhab Hanabilah, ahli fikih dari mazhab Hanabilah. Alasannya sama, ilatnya seperti ilat kucing, termasuk hewan yang ada mudah kita dapatkan di sekitar kita, mengelilingi kita. Hamster ini kalau dilepas di rumah kan juga lari-lari kemana-mana, ya, akrab ya, dengan manusia. Nah, maka ini dikiaskan dengannya. Ya, kalau kelinci jamaah sekalian itu jelas halal, dagingnya pun halal. Ya, beda. Ini yang dibahas oleh beliau, hewan-hewan yang dagingnya haram, ya bentuk penciptaannya mirip sebesar kucing atau lebih kecil seperti tadi kita bacakan. Nah, ini yang dibahas, bagaimana hukum menyentuhnya. Adapun kelinci ini semasa hidupnya dagingnya halal, tidak masuk pembahasan kita. Ya jelas dia kalau sudah halal, ya dia pasti bersih. Sama dengan ayam, dengan itik dan sebagainya yang kita pelihara, bersih, tidak ada masalah. Ya, demikian. Selanjutnya yang keenam, faedah yang keenam, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha laysat binajas, sesungguhnya kucing itu bukanlah hewan najis. Ini sebagai dalil akan bersihnya semua anggota badan kucing. Ya, semua bagian dari badannya bersih. Ya, ketika tadi tersentuh oleh kulit kita, demikian juga saat kucing ini menyentuh pakaian kita, pakaian sholat kita. Bahkan mungkin jamaah pernah masih ingat ada video dulu viral seorang imam ya, sholat kucing naik sampai di badannya, sampai di kepalanya, yang pernah yang masalah dia. Itu bagaimana hukumnya? Apakah mempengaruhi sholatnya? Tidak, karena bersih. Innaha laysat bi najas. Bahkan mungkin kita juga kadang sholat ada semua kucing kita yang jahil, nakal, tasawuf, digigit-gigit tangan kita, jari kita, ya, dan sebagainya. Itu ya walaupun kita sarankan,
karena itu bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Kalau kita tahu kita punya kucing seperti itu, suka mengganggu kita saat sholat, ada baiknya kita pada saat mau sholat dalam kamar kita keluarkan dulu kucing itu. Walaupun itu boleh, tapi besar kemungkinan akan mempengaruhi kekhusyuan sholat kita. Ya kan? Kita mau berdoa lebih lama lagi, tapi jari kita digigit. Ya, lumayan juga ini dicakar, digigit, sakit. Akhirnya kita memendekkan bacaan kita. Mungkin kita tidak sempurna lagi membacanya. Ya, jadi sebaiknya walaupun dia dari aspek fikihnya tadi bersih, tidak najis, tapi jika seperti itu tabiat dari kucing kita, sering mengganggu, sering melompati kita, naik di badan kita, itu sebaiknya kita jauhkan dulu saat kita akan sholat. Karena kita sholat ini kan jangan sampai ya asal sholat saja. Inna fis sholati la syughla, kata Rasulullah, dalam sholat itu ada kesibukan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innama yuktabur rajulu ala sholatihi ma aqila min sholatihi. Sungguhnya akan dicatat pahala sholat seseorang apa yang dia pahami, dia pikirkan dalam sholat. Sejauh mana kekhusyuannya, konsentrasinya, fokusnya, itulah yang akan dicatat sebagai pahala. Ya, jadi ini semua hal-hal yang bisa mengganggu, sebaiknya kita jauhkan dulu dari tempat sholat kita. Ya. Berikutnya jamaah sekalian, yang ketujuh, Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Ibnu Abdul Bar seorang alim ulama bermadzhab Maliki dari Cordoba, ulama dari Cordoba, sekarang salah satu wilayah Spanyol ya, Cordoba. Al-Qurtubi, Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi. Qurtubi itulah yang dinamakan dengan Cordoba sekarang. Beliau mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bahwa segala yang dibolehkan kita untuk memeliharanya, semua hewan yang dibolehkan kita memeliharanya, maka sisa makanan atau minumannya adalah bersih. Ya, sisa makanan ataupun minumannya adalah bersih. Ya, tadi sudah kita sebutkan beberapa, hamster, kemudian mungkin kelinci, ya, kemudian juga yang ayam, itik, yang sering dan biasa orang untuk pelihara, dia makan makanan kita, kemudian kita ingin memakannya lagi, ya, boleh, bersih. Atau minum di minuman kita, kemudian kita mau minum lagi, itu diperbolehkan. Ya, karena masuk, alasannya sama seperti kucing tadi, termasuk hewan-hewan yang mengitari dan mengelilingi di sekitar kita. Dan faedah yang terakhir, yang ke-8, Syekh mengatakan, Syekh Abdullah Al-Bassam, pemahaman tersirat dari hadis ini, pemahaman tersirat yang dapat dipahami dari hadis ini adalah disyariatkannya menjauhi segala sesuatu yang najis. Jadi pemahaman tersirat terkandung dari hadis tentang kucing ini adalah syariat Islam menyuruh kita menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perkara-perkara yang najis. Jangan sengaja dekat-dekat, jangan sengaja menyentuh sesuatu yang najis. Kenapa? Tadi kalau kita kembali lagi jamaah sekalian, kronologi hadis ini, bahwa sahabat Abu Qatadah ingin berwudu di air yang ada di wadah kecil miliknya yang sudah diminum airnya oleh kucing. Kenapa beliau bertanya seperti itu? Karena kekhawatiran ini sudah ternajisi, terkontaminasi.
Makanya beliau bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, kucing bukan hewan najis. Berarti apa? Kita diperintahkan oleh syariat menjauhkan diri dari segala sesuatu yang najis. Jangan dekat-dekat dengan yang najis. Jangan berinteraksi dengan sesuatu yang najis. Ya. Dan apabila, kata beliau, saya lanjutkan, ada hajat, ada keperluan, atau kondisinya darurat untuk menyentuh najis, kondisinya darurat, atau ada keperluan untuk menyentuh najis, wajib untuk membersihkan diri secepat mungkin setelahnya. Ya. Beliau contohkan di sini, kal istinja'i bil yadil yusra, seperti saat kita cebok. Ya. Kita menyentuh najis kotoran kita, kan najis. Tapi tidak ada cara kecuali seperti itu untuk membersihkan najis. Sebenarnya sengaja menyentuh najis tidak boleh, kita disuruh menjauh sejauh-jauhnya. Tapi ini kan hajat, keperluan, kebutuhan. Ya. Maka ini dibolehkan. Tapi habis itu kita harus cuci tangan kita sebersih-bersihnya. Ya. Jadi tidak boleh sengaja kita menyentuh najis. Nah, sama juga jamaah saya, termasuk mungkin kita contohkan juga, beliau hanya menyebutkan satu contoh ini, istinja dengan tangan kiri, yaitu cebok. Mungkin kita contohkan yang lain, misalnya saat kita memandikan jenazah. Ya. Salah satu yang penting saat memandikan jenazah adalah membersihkan kemungkinan kotoran yang keluar dari si mayit. Makanya dianjurkan yang bertindak untuk memandikan jenazah itu kalau bisa ada salah seorang keluarganya ikut terlibat, yang nanti dia di bagian perut, di bagian tengah badan si mayit, yang akan menekan-nekan perutnya. Karena biasa kotoran masih ya ada di perutnya, tidak keluar, tidak sempat keluar, maka dianjurkan sebelum diwudukan, dimandikan, dibersihkan dulu kotorannya, ditekan-tekan perutnya supaya keluar. Nah ini kalau orang lain mungkin dia jijik, dia tidak akan maksimal dalam memandikan jenazah, dia cuma disiram-siram saja. Tapi kalau anggota keluarganya, apalagi mungkin itu adalah orang tuanya yang meninggal, tentu saja dia ingin betul-betul sebersih mungkin si mayit itu. Maka kalau ada yang memandikan jenazah, tanya ke ada keluarganya, kalau bisa ikut terlibat memandikan, dia di bagian tengah. Nanti dia bersihkan, ya, anusnya, seperti dia cebokin, dia harus bersihkan. Nah itu kalau orang lain, sekali lagi mungkin dia, ya merasa jijik. Tapi kalau keluarganya, insya Allah dia akan, apalagi tadi orang yang dia cintai, orang tuanya, pasti dia akan memaksimalkan diri untuk hal itu. Nah ini kan kita menyentuh najis. Hukum asalnya tidak boleh sengaja, tapi ini hajat, ini keperluan, maka ini diperbolehkan. Tapi habis itu kita harus, makanya salah satu yang properti yang harus disiapkan adalah ya sarung tangan, pos tangan, ya saat memandikan jenazah. Ini termasuk masker juga, karena sahabat si mayit ini meninggal karena suatu penyakit yang menular dan sebagainya. Tidak gampang, tidak langsung kita mandikan begitu saja. Tanya dulu ini mayit meninggalnya kenapa? Oh penyakit ini, hepatitis misalnya. Wah ini menular. Ya, tidak sembarang kita mandikan. Nah, termasuk yang harus disiapkan adalah kaos tangan, masker dan sebagainya. Ya, nah itu jamaah saya. Alhamdulillah selesai untuk penjelasan kita seputar hadis nomor 9 di kitab ini, yaitu tentang kucing, yaitu hukum sisa makanan ataupun minuman yang dimakannya itu hukumnya bersih karena kucing bukanlah hewan yang najis. Ya, semoga bermanfaat. Sampai di sini insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.